Babak 46, dua pil kualitas terbaik. Orang biasa akan membeku ketakutan seolah-olah mereka dikurung dengan rantai jika mereka melihat seekor harimau dengan aura pembunuh mendekati mereka dengan cara yang begitu mengesankan, apalagi Penatua Su yang jauh lebih berbahaya ini yang sepertinya bisa melancarkan serangan. Kapan saja, tapi Lin Ming masih belum mengungkapkan sedikit pun rasa takut atau takut di wajahnya, meskipun kekuatan Elder Su melampaui dirinya ratusan, bahkan ribuan kali. Lin Ming telah melihat orang bijak dan raja terbang dalam mimpi Magic Cube. Para tetua kuno ini telah membelah lautan dan menghancurkan gunung, dibandingkan dengan para pejuang ini, Penatua Su hanyalah seekor semut di bawah sepatu mereka. Selain itu, jika Lin Ming bertindak seperti semut yang ketakutan, lalu bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk mengejar puncak jalur seniman bela diri? Melihat sikapnya yang mengesankan dan niat membunuh gagal menindas Lin Ming, Penatua Su menjadi agak marah. Sebelum dia dapat melangkah maju lagi, sebuah bayangan muncul, dan seorang pria melewati Penatua Su seperti hantu entah dari mana. Su Fengyuan, apakah kamu berencana untuk bergerak dan menindas seorang junior kecil? Itu benar-benar aura superior dari seorang master sejati. Sebagai musuh Elder Su, Sun Sifan tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau, dan dia sudah tiba di depan tubuh Lin Ming. Dengan seorang tetua berdiri di depannya, Lin Ming merasakan tekanan besar pada dirinya yang terangkat. Dari titik ketika Wang Yanfeng menggunakan keterampilan bela diri superiornya untuk menyerang Lin Ming, hingga perubahan nasib yang tiba-tiba, dan ketika Lin Ming telah melukai Wang Yanfeng dengan parah dan kemudian kedua tetua itu muncul di atas panggung, kebenarannya adalah bahwa hal itu telah terjadi, hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Di bawah panggung, para kandidat dan tamu lain yang mengelilingi mereka sudah bereaksi, dan suara mereka memenuhi seluruh obrolan. Lin Ming ini, dia telah mengalami metamorfosis lengkap. Namun dia berhasil secara bersamaan menyinggung Wang Yanfeng dan Penatua Su, hari-hari masa depannya tidak akan berlalu dengan damai. Mayoritas dari mereka yang hadir berasal dari latar belakang sederhana, sehingga mereka memiliki beberapa poin simpati dan kasih sayang untuk Lin Ming. Bagaimanapun, keluarga mereka semua serupa, dan beberapa di antaranya adalah talenta dari generasi mereka. Namun berapa banyak dari mereka yang menderita kerugian ketika berhadapan dengan junior keluarga bangsawan yang memiliki sumber daya jauh lebih banyak di belakang mereka. Melihat Sun Sifan membela Lin Ming, Elder Su mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya yang tebal. Dia memberi isyarat kepada Wang Yanfeng yang terluka parah untuk mengikutinya keluar panggung. Tetapi pada saat ini, Lin Ming berkata, Elder Su, mohon tunggu sebentar. Penatua Su mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming ini akan punya nyali untuk meneleponnya. Kandidat normal manapun yang melihat sesepuh Hautian dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan patuh dan penakut, tapi Lin Ming ini sebenarnya memaksakan dirinya untuk memanggilnya, betapa bodohnya dia. Dia dengan dingin berkata, apa yang ingin kamu katakan? Sebelum saya dan Wang Yanfeng sepakat untuk berduel, kami bertaruh. Jika saya menang, saya tidak hanya akan mempertahankan posisi kandidat juara pertama, tetapi saya juga akan mendapatkan pil ular emas merah yang merupakan hadiah juara kedua. Karena Penatua Su membawa Wang Yanfeng pergi, ketika hadiah dibagikan, saya akan menerimanya sendiri. Lin Ming mengatakan semua hal ini sekarang, karena ini adalah masalah yang harus dijelaskan dengan jelas. Kalau tidak, begitu Wang Yanfeng pergi, hadiah itu mungkin tidak akan diberikan kepadanya. Jauh dari pandangan semua orang yang hadir, kecil kemungkinan Wang Yanfeng akan dengan mudah mengiriminya pil emas ular merah. Wang Yanfeng tidak sadarkan diri sampai sekarang. Hilangnya muka ini benar-benar membuatnya berharap dia tidak bangun. Mendengar kata-kata Lin Ming hampir membuatnya batuk lebih banyak darah. Seberapa berharga dan langka pil Golden Snake Scarlet? Keluarga Wang di kota Yuelu adalah keluarga bangsawan tua yang memiliki kekayaan besar, ikatan erat dengan negara, dan sejarah yang panjang. Namun tidak peduli berapa banyak uang atau kekuasaan yang mereka miliki, tidak mungkin mereka bisa membeli pil Golden Snake Scarlet. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun Wang Yanfeng telah menggunakan banyak sumber daya keluarganya dan Dewan Tetua sudah sangat kritis terhadapnya. Jika dia kehilangan pil emas ular merah ini, bagi Wang Yanfeng ini adalah pukulan yang benar-benar mematikan. Dia pantas mati. Wang Yanfeng mengutuk dalam hatinya. Dia memelototi Lin Ming dengan kebencian yang terbuka di matanya. Tapi dia sudah membuat janji, dan itu sudah didengar oleh semua orang. Di hadapan begitu banyak orang, mustahil untuk mengingkari janji. Dia melontarkan beberapa kata dengan gigi terkatup. Pil Golden Snake Scarlet milikmu. Saya berharap Anda beruntung dan beruntung dalam mengambilnya. Saya harap tidak ada kesalahan dalam penyerapan dan pembuluh darah Anda tidak meledak, mencabik-cabik Anda. Lin Ming mendengar ancaman telanjang dalam kata-kata Wang Yanfeng. Saya benar-benar telah menyinggung banyak orang. Hingga saat ini, ada Zuyan, Wang Yigao, Wang Yanfeng, dan semua orang tersebut berlatar belakang bangsawan. Bahkan Zuyan dan Wang Yanfeng adalah seniman bela diri yang berbakat. Wang Yigao adalah masalah lain, setelah terakhir kali dia mungkin kencing di celana dan akan terlalu takut untuk melakukan apapun, tapi Zuyan dan Wang Yanfeng juga akan belajar di 7 rumah bela diri yang mendalam bersamaku dan akan mencari setiap kesempatan untuk membalas dendam padaku. Apapun yang terjadi, sepertinya aku tidak bisa mengakhiri semua masalah di masa depan ini. Saya telah menyinggung banyak orang namun tidak dapat membereskan kekacauan ini dengan baik, sekarang ini menjadi sebuah pertanda besar.
Tapi mereka memprovokasi saya, tidak mungkin saya menelan semua hinaan dan membiarkan orang lain mempermalukan saya sesuka mereka, jika tidak maka akan melemahkan hati dan semangat bela diri saya. Karena sudah begini, yang terpenting adalah aku meningkatkan kekuatanku sendiri secepat mungkin. Saya jelas bukan tandingan Zuyan. Bahkan bukan Zuyan, tapi untungnya Wang Yanfeng ini juga meremehkanku dan aku juga meremehkannya. Saya pikir karena saya mengalahkan dua binatang buas di lantai 5 pagoda indah maka saya jauh lebih kuat darinya, tetapi saya tidak berpikir bahwa kekuatannya akan meningkat begitu banyak dengan menggabungkan harta langka dan keterampilan bela diri keluarganya. Biarpun aku bisa melihat peredaran esensi sejati di pedangnya, itu belum tentu kemenanganku. Mungkin aku juga harus pergi membeli harta karun langka. Lin Ming memikirkan semua hal ini. Besok dia akan secara resmi memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dan kemungkinan besar akan bertemu Zuyan suatu saat nanti. Setengah tahun yang lalu, Zuyan mengandalkan puncak budidaya transformasi tubuh tahap ketiga untuk memasuki kediaman surgawi, yang akan dikunjungi oleh semua siswa paling berbakat. Kekuatannya kemungkinan besar memiliki spesialisasi tersendiri, Lin Ming tidak akan meremehkannya. Setelah melihat Penatua Su pergi, Sun Sifan menatap Lin Ming dalam-dalam, saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Dalam pertarungan beberapa saat yang lalu, jika Lin Ming menggunakan keterampilan bela diri yang luar biasa dan maha kuasa untuk mengalahkan Wang Yanfeng, maka dia tidak akan terkejut, tapi yang dia gunakan hanyalah tinju dan kaki biasa. Hanya dengan menggunakan tubuhnya sendiri, dia telah mencapai titik tepat dari esensi sejati seperti ular yang berjarak 7 inci dari pedang dan mengganggu esensi sejati Wang Yanfeng. Untuk mencapai hal ini diperlukan pertimbangan yang luar biasa tajam dan akurasi yang luar biasa. Untuk mengenai pedang yang diayunkan dengan kecepatan seperti itu dan pada tempat yang tepat tidak kalah sulitnya dengan menangkap anak panah yang melaju kencang di tengah penerbangan. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang melatih keterampilan dasarnya dengan cukup maka mereka akan mampu melakukan hal ini. Tapi bagaimana Lin Ming menemukan kelemahan esensi sejati Wang Yanfeng masih belum jelas. Ini hanya bisa datang dari kekuatan-kekuatan jiwa yang sangat tinggi dan pengalaman yang luas. Jenis pengalaman ini hanya dapat diakumulasikan selama bertahun-tahun dalam pertempuran sebenarnya. Anak laki-laki ini baru berusia 15 tahun, tidak mungkin dia mendapatkan pengalaman seperti ini. Apakah dia berbakat jenius? Beberapa seniman bela diri jenius dalam bertarung. Berdasarkan intuisi dan persepsi mengerikan mereka, mereka akan mampu melihat celah apapun di medan perang. Keterampilan bela diri apapun yang hebat dan menakjubkan, bagi mereka, sebenarnya akan penuh dengan lubang. Bertemu seseorang seperti ini dan tidak dapat memahami bagaimana mereka tiba-tiba mendekati Anda, dengan pedang di wajah Anda, orang seperti ini benar-benar menakutkan. Mungkinkah, Lin Ming ini juga memiliki bakat seperti ini? Agak aneh, Penatua Sun memikirkan hal ini dan memandang Lin Ming, kamu, ikut aku. Lin Ming menemukan bahwa Penatua Sun berjalan ke arah yang jauh dari tempat hadiah dibagikan dan dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Lin Ming, ukur bakat jiwamu denganku. Untuk mencapai lantai 5 pagoda indah dan juga mengalahkan Wang Yanfeng. Di ruangan tenang bermotif lantai ubin batu biru, Zuyan berdiri di tengah, di atas pilar kayu. Dia bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot tubuh bagian atas yang kokoh dan kuat. Di sisinya berdiri seorang pelayan tua kurus. Meski pelayannya terlihat agak longgar, namun nafasnya teratur dan panjang, yang merupakan puncak dari latihan transformasi tubuh tahap ketiga, latihan jeroan. Pelayan Zuyan dan pelayan Wang Yigao bagaikan langit dan bumi. Hal ini karena keluarga Zhu adalah kerabat kaisar dan pengaruh mereka lebih besar, dan juga karena status Zuyan dalam keluarganya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Yigao yang tidak berguna. Meskipun Zuyan tidak hadir untuk menonton ujian Lin Ming, dia telah mengirim pelayan lamanya untuk memperhatikan situasi. Begitu kompetisi Lin Ming dan Wang Yanfeng berakhir, pelayan tua itu kembali untuk melaporkan situasinya kepada Zuyan. Bajingan kecil ini, aku tidak menyangka dia menyembunyikan begitu banyak rahasia. Bang, Wang Yanfeng mengepalkan tangannya dan menghancurkan pilar kayu itu. Pilar semacam ini sangat keras, karena telah direndam dalam obat-obatan yang meningkatkan kekakuan dan kepadatan, dan beberapa kali lebih kuat dari biasanya, namun pilar tersebut benar-benar hancur berkeping-keping oleh tinju Zuyan. Ini adalah tanda bahwa kekuatan tinju Zuyan telah mencapai tingkat yang tinggi. Itu benar-benar di atas 4.000 jin. Dibandingkan dengan Ling Shen, itu hanya sedikit lebih buruk, tapi tidak terlalu banyak. Wang Yanfeng terlalu sombong, tapi dia memiliki beberapa kemampuan. Sejauh yang aku tahu, dia sudah berlatih 9 jalan kebenaran, untuk membentuk 9 rune hijau, dan dia juga memiliki keterampilan gerakan, 7 langkah keputusasaan. Namun dia masih kalah dari Lin Ming. Apakah Lin Ming menggunakan semacam keterampilan bela diri? Pelayan tua itu berkata, Tuan muda, Lin Ming tidak menggunakan keterampilan bela diri, dia hanya menggunakan pukulan dan tendangan. Gerakannya lurus dan mendasar, tidak ada gerakan mencolok yang dia gunakan. Apa, lalu bagaimana mungkin dia bisa menang? Zuyan tidak percaya ini. Pelayan tua ini memiliki penglihatan yang buruk dan tidak melihat metode apa yang digunakan Lin Ming, tapi dia berhasil mematahkan 9 jalan kebenaran, anak Wang kecil itu dan kemudian menggunakan serangkaian gerakan untuk mendapatkan keunggulan. Dia tanpa henti mengejar sampai akhir dan mengalahkan bocah Wang kecil itu tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk membalas. Dia melanggar 9 jalan kebenaran.
Zhu Yan merasa kaget. Setiap jenis seni bela diri memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi, namun ini adalah rahasia mutlak yang tidak pernah diungkapkan. Lin Ming hanyalah junior dari keluarga cabang keluarga Ling. Latar belakangnya normal, mustahil baginya untuk mengetahui keterampilan bela diri apapun yang layak, bagaimana mungkin dia memiliki pengalaman untuk mengalahkan 9 jalan kebenaran. Apakah ini mimpi? Zhu Yan tidak dapat memahami alasannya. Kemudian, pelayan tua itu berkata, Tuan muda, pelayan tua ini juga menemukan bahwa esensi sejati Lin Ming sangat murni. Dia tidak seperti seniman bela diri normal pada tahap kedua transformasi tubuh. Zhu Yan menjawab, saya telah menemukan ini. Tidak ada yang terlalu aneh mengenai hal itu, anak laki-laki ini mungkin menemukan beberapa bahan berharga dan memakannya. Selain rajin belajar, kerja keras, dan latihan, bahkan seekor anjing gila pun bisa menunjukkan tingkat keberhasilan tertentu. Karena dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, kekuatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang baru. Karena bakatnya yang awalnya sampah, perlahan-lahan akan memudar. Kejadian seperti ini sangat jarang terjadi, bahwa Lin Ming ini bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu, anak laki-laki itu benar-benar merusak pemandangan. Zhu yang perlahan mengepalkan tangannya yang pertama. Dia tidak peduli sama sekali tentang Lin Ming, dan bahkan tidak berpikir dia memiliki kualifikasi untuk diingat olehnya. Bagaimanapun, dia 2 tahun lebih muda dan tingkat kultivasinya lebih rendah. Hanya karena Lan Yunyu, Zhu Yan merasa Lin Ming ini sangat merusak pemandangan. Babak 47, Bakat Jiwa Lin Ming. Ini adalah tes bakat jiwa, pikir Lin Ming, saat dia saat ini berdiri di depan tablet batu besar. Tablet batu ini mirip dengan yang digunakan untuk mengukur kekuatan tetapi dengan satu perubahan kecil, warnanya berbeda. Tablet batu untuk mengukur kekuatan berwarna hitam pekat, tetapi tablet batu untuk mengukur kekuatan jiwa ini sebenarnya berwarna merah, merah tua yang agak seperti darah segar. Lin Ming adalah junior dari keluarga Lin, dan bakat jiwanya serta tingkat bakat bela dirinya diukur segera setelah ia lahir, dan keduanya berada di kelas 3 menengah. Tingkat bakat ini lumayan, jika Lin Ming lahir di keluarga Lin maka dia layak untuk dibesarkan dan dikultivasikan, tapi sayang sekali dia dilahirkan di keluarga cabang. Bakat jiwa dan bakat bela diri kelas 3 menengah ini tidak cukup untuk menjadikannya pengecualian yang secara langsung ditambahkan ke dalam garis keturunan langsung keluarga laki-laki. Bagi seorang anak, antara bakat jiwa dan bakat bela diri, pengembangan bakat bela diri lebih penting, karena berkaitan langsung dengan prestasi masa depan anak tersebut sebagai pencaksilat. Adapun bakat jiwa, itu bisa diabaikan. Bakat semacam ini terutama terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan jiwa, seperti ahli prasasti, pemurni, apotek, alkemis, dan lain sebagainya. Secara umum, hanya bakat jiwa yang luar biasa, seperti kelas 4 superior dari kelas 5 yang layak mendapatkan sejumlah besar uang yang dibelanjakan oleh keluarga untuk diangkat menjadi ahli prasasti, apoteker, atau pekerjaan khusus lainnya. Bakat jiwa yang layak dan di bawahnya akan diabaikan sepenuhnya. Lin Ming mengetahui hal ini, bakat jiwa itu sama sekali tidak berguna di tahap transformasi fisik. Secara bertahap akan menjadi lebih berguna setelah seseorang mencapai Xiantian dan mulai mengolah jiwa mereka. Di Sky Fortune Kingdom, mayoritas seniman bela diri dan pejuang tingkat rendah tidak akan menggunakan kekuatan jiwa mereka sama sekali. Namun beberapa dari mereka yang berhasil melewati periode kondensasi denyut nadi mungkin mulai berlatih prasasti. Mereka kemudian akan mempelajari rumus-rumus hukum jiwa, mulai memadatkan kekuatan jiwa mereka, dan mampu melihat hal-hal tertentu, seperti aliran esensi sejati dalam harta karun dan kemudian akan mampu mendefinisikan dan memahami kelemahan mereka. Penatua Sun curiga bahwa Lin Ming adalah seorang jenius yang berbakat dalam kekuatan jiwa karena hal ini, dan membawanya ke sini untuk memeriksanya. Meskipun kamu sudah mengatakan bahwa bakat jiwamu diukur berdasarkan keluargamu, menurutku mungkin lebih baik untuk mengukurnya lagi untuk berjaga-jaga. Hal-hal tentang bakat jiwa semacam ini biasanya diabaikan dan seringkali hanya sekedar formalitas. Ditambah dengan fakta bahwa loh batu belum tentu akurat, mungkin ada kesalahan dalam pengukuran. Saat Penatua Sun mengatakan ini, dia menempatkan batu esensi sejati kecil di tengah tablet batu. Meski terlihat agak mirip, harga batu kecil ini jauh lebih tinggi. Batu esensi sejati kecil ini sebenarnya adalah barang konsumsi yang mewah. Lin Ming meletakkan tangannya di tablet batu dan merasakan susunannya aktif dengan cepat. Di lautan luas pikirannya dia tiba-tiba melihat gambaran fantasi yang tak terhitung jumlahnya, kaleidoskop gambaran dunia, dan merasakan sensasi kesemutan di jiwa terdalamnya. Perasaan semacam ini berlanjut selama beberapa lusin napas sampai dia mendengar Penatua Sun berkata, diukur. Lin Ming membuka matanya dan melihat. Dia melihat pancaran cahaya pilar batu telah naik ke posisi keempat dan meluap sekitar sepertiganya. Bakat kelas 4 dasar. Lin Ming tampak agak lesu. Dia tahu bahwa bakat jiwanya sendiri telah diukur pada kelas 3 menengah, bagaimana bisa bakat itu meningkat secara acak sebanyak itu. Seperti yang dikatakan Penatua Sun, apakah itu sebuah kesalahan ketika bakat jiwanya diukur sebelumnya? Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak Lin Ming. Mungkinkah perubahan bakat ini ada hubungannya dengan Magic Cube? Apakah karena dia telah menelan pecahan jiwa itu, sehingga bakat jiwanya sendiri telah meningkat dari kelas 3 menengah ke kelas 4 dasar? Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang jiwa, tapi ada satu hal yang dia tahu dengan jelas. Secara keseluruhan pengetahuan Sky Steel Continent, bakat tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah.
Ini adalah fakta. Terlepas dari apakah mereka mengembangkan bakat bela diri atau bakat jiwa, itu tidak akan pernah berubah lagi setelah lahir. Tidak ada material langka di dunia yang dapat mengubah bakat seseorang. Adapun ingatan yang telah dia serap, juga tidak mengandung pengetahuan apapun yang memungkinkan hal ini terjadi. Tapi karena ingatannya tidak lengkap, Lin Ming tidak berani menegaskan ini sebagai kebenaran. Mungkinkah bakat jiwanya diukur secara salah saat lahir? Jika menelan jiwa dapat meningkatkan tingkat bakat jiwa seseorang, maka jika para tetua yang kuat dari alam para dewa dapat melakukannya, apakah semua orang akan menjadi talenta kelas 6, 7, atau 8? Saat Lin Ming memikirkan ini, dia tanpa sadar menelusuri dadanya sendiri di mana dia bisa merasakan Magic Cube. Setelah terakhir kali dia menelan dan menyerap pecahan jiwa, Lin Ming tidak dapat memasuki alam mimpi Magic Cube lagi. Meskipun dia tidak memiliki harapan apapun, jika dia memiliki kesempatan di masa depan untuk menyerap fragmen jiwa lagi, maka dia harus mengukur bakat jiwanya untuk melihat apakah tidak ada pertumbuhan. Elder Sun secara alami tidak mengetahui keadaan Lin Ming ini, dan dia mengerutkan kening saat dia melihat hasil dari tablet batu. Bakat kelas 4 utama ini membuatnya merasa tidak puas. Dia awalnya memiliki sedikit harapan bahwa Lin Ming adalah seorang jenius bakat kekuatan jiwa yang langka, seperti kelas 5, atau bahkan kelas 6 yang legendaris. Jika itu masalahnya maka Lin Ming akan dikirim untuk mempelajari prasasti, alkimia, dan tidak ada upaya atau sumber daya yang dihemat untuk membesarkannya. Ketika saatnya tiba, maka 7 rumah bela diri yang mendalam akan mampu membesarkan dan mengolah Qin Xingxuan dan Lin Ming, 2 talenta jiwa bela diri yang jenius, dan 7 rumah bela diri yang mendalam akan mendapatkan penghargaan dan pujian dari sekte utama. Mereka bahkan mungkin memiliki harapan untuk mendapatkan obat-obatan atau ramuan yang berharga. Namun kini harapan kecil itu pupus. Elder Sun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan dengan satu nafas kecil. Dia berkata kepada Lin Ming, "Ayo, saya akan menuntun Anda untuk menerima hadiah Anda." Ini adalah pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas. Saat ia kembali ke rumahnya di 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming melihat 2 pil di kotak di atas meja. Suasana hatinya sangat bersemangat. Panen kali ini terlalu bagus. Dari 2 pil ini, satu dimurnikan dari sumsum naga emas merah dan yang lainnya dari kantong empedu ular merah emas berusia ratusan tahun. Naga emas merah adalah binatang buas kelas 4. Bahkan seorang ahli Hautian pun tidak akan bisa menandinginya. Adapun ular merah emas berusia 100 tahun, meskipun ia adalah binatang buas tingkat ketiga, ia hidup di puncak binatang buas tingkat ketiga dan juga sangat langka dan karenanya sangat langka. Kedua pil berharga ini adalah benda yang tidak memiliki harga pasar, hanya saja tidak bisa dibeli secara keseluruhan di kerajaan Sky Fortune. Bahkan keluarga kerajaan pun akan terkejut dan tersentuh oleh ini. Jika aku meminum 2 pil ini, maka kekuatanku akan meningkat pesat, tapi, meminum pil berharga seperti ini secara langsung sangatlah sia-sia. Ingatan orang tua tidak hanya memiliki teknik prasasti untuk meningkatkan kekuatan harta karun, tetapi juga untuk meningkatkan efek pil. Dia telah mempelajarinya dan mempelajari simbol prasasti untuk menggandakan efek pil. Dia hanya perlu memoleskannya pada pil dan kemudian meminumnya. Alam para dewa memiliki warisan dan warisan yang tak tertandingi. Terlepas dari apakah itu transformasi tubuh, keterampilan seni bela diri atau senjata, setiap keterampilan dan susunan telah dikembangkan hingga mencapai puncak kemungkinan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan apapun atau siapapun di seluruh benua tumpahan langit, dan teknik prasastinya juga sama. Teknik prasasti di alam para dewa dibagi menjadi 4 kategori umum, prasasti benda, prasasti obat, prasasti tubuh, dan prasasti jiwa. Prasasti benda ditempatkan pada harta karun langka, itu yang paling sederhana dan jelas. Prasasti obat adalah prasasti untuk pil, ramuan, dan obat-obatan lainnya, itu akan meningkatkan efeknya atau menghilangkan efek sampingnya. Prasasti badan adalah prasasti yang ditempelkan pada badan. Untuk menggunakannya diperlukan pengetahuan dan pencapaian mutlak dalam prasasti, dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan latihan seorang seniman bela diri, dan bahkan kecakapan tempur mereka. Prasasti jiwa adalah prasasti jiwa. Teknik-teknik ini termasuk dalam teknik prasasti batas tertinggi dan puncak mutlak. Bahkan ingatan orang tua tentang prasasti jiwa pun kosong, mungkin tidak lengkap, atau mungkin dia tidak punya pengalaman sama sekali. Teknik prasasti Sky Fortune Kingdom terbatas pada prasasti objek. Banyaknya ahli prasasti tidak pernah terlalu memikirkan gagasan bahwa prasasti juga dapat digunakan di tempat lain. Dengan keterampilan Lin Ming saat ini, dia tidak perlu memikirkan tentang tulisan tubuh atau tulisan jiwa, apalagi mencobanya. Prasasti obat mungkin bisa dilakukan dengan belajar lebih banyak, tapi pertama-tama Lin Ming akhir-akhir ini sibuk dengan budidaya seni bela diri, dan karenanya tidak punya cukup waktu untuk berlatih, dan yang kedua, Lin Ming tidak punya cukup uang untuk melakukannya, membeli bahan jadi dia mengesampingkan ide itu untuk referensi di masa mendatang. Tapi sekarang dia berhasil mendapatkan pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas. Kedua pil ini adalah obat ajaib, jika dia dapat dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik prasastinya maka dia akan dapat meningkatkan kemanjurannya secara signifikan. Tiba-tiba Lin Ming mendengar ketukan di pintunya terdengar seperti kilat. Jika bukan karena fakta bahwa kualitas pintu 7 rumah bela diri yang mendalam sangat bagus, Lin Ming curiga pintu itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Babak 48, Ujian Master Prasasti. Saudara Lin, cepat buka pintunya.
Lin Ming tersenyum ketika mendengar suara ini. Itu adalah Lin Xiaodong. Sial, kakak Lin adalah idola hidupku. Boom, tempat pertama. Kamu sungguh luar biasa. Lin Xiaodong tidak bisa mengikuti persidangan kedua, oleh karena itu dia tidak tahu situasi seperti apa yang dialami Lin Ming, dan baru saja mengetahui kabar baiknya. Saya mampu menunjukkan beberapa hasil bagus kemarin, dan kemajuan saya baru-baru ini cukup bagus, sehingga saya bisa meraih posisi pertama. Ayo jalan, kita bersaudara akan minum. Ide bagus. Tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk makan, kita harus membeli beberapa barang dulu. Lin Ming mengeluarkan selembar kertas dan mulai menuliskan bahan-bahan yang ia butuhkan untuk simbol prasasti obat. Ada banyak sekali dan berbagai jenis simbol prasasti, tapi Lin Ming telah memutuskan yang paling sederhana, bernama simbol penyembuhan roh rendah. Simbol obat jenis ini hanya dapat digunakan pada pil tingkat rendah. Di mata tetua kuno, pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas yang tak ternilai harganya yang tidak dapat dibeli dimanapun di seluruh kerajaan Sky Fortune hanya dapat dianggap sebagai pil tingkat rendah. Dengan kemampuan Lin Ming saat ini, bahkan menggambar simbol penyembuhan roh rendah, ini sudah menjadi batasnya. Selain itu, banyak bahan yang dibutuhkan untuk simbol obat berkualitas lebih tinggi, Lin Ming belum pernah mendengarnya sama sekali. Bahkan, simbol penyembuhan roh rendah, ini mempunyai banyak bahan yang sangat langka. Meskipun Lin Xiaodong tidak tahu banyak tentang teknik prasasti, begitu dia melihat Lin Ming menulis seluruh halaman materi, dia bisa mengenali beberapa di antaranya, misalnya, darah binatang buas kelas 4. Saudara Lin, kamu ingin membeli darah binatang buas kelas 4. Seolah-olah. Harus diketahui bahwa naga emas merah juga merupakan binatang buas tingkat 4. Binatang buas tingkat 4 setidaknya setara dengan Master Hautian. Meskipun darah binatang buas yang langka tidak dapat dibeli di kerajaan Sky Fortune, darah itu akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Barang semacam ini hanya akan dikirim dari luar negeri, bahkan 1 atau 2 botol saja akan bernilai 1000 tael emas. Lin Ming terus menulis, dan meningkatnya jumlah materi membuat Lin Xiaodong merasa semakin takut dan khawatir. Dia akhirnya tidak tahan dan bertanya, Saudara Lin, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Lin Ming mengangguk. Tuan Wei memberi saya uang kertas 15.000 tael emas beberapa hari yang lalu. Itu adalah pembayaran awal untuk prasasti, rune luar biasa, di masa depan. Saya hanya perlu mengirimkannya kepadanya nanti. 1,15000, surga. Lin Xiaodong menelan ludahnya. Terakhir kali 9.000 tael emas, kali ini 15.000. Dia tiba-tiba merasa mati rasa, seolah-olah emas baru saja menjadi sebuah angka. Ada satu tempat di Sky Fortune City yang menjual bahan prasasti paling banyak. Itu bukanlah aula 100 harta karun dan bukan pula rumah lelang manapun. Itu adalah asosiasi prasasti kota Sky Fortune. Di dalamnya terdapat banyak bahan langka dan berharga yang tidak bisa dibeli di tempat lain, dan harganya juga sedikit lebih murah dari harga pasar. Apa, ada tempat yang bagus? Lin Xiaodong merasa ini tidak terbayangkan, bahkan setelah mendengarnya langsung dari bibir Lin Ming. Ini tidak mungkin, kecuali penanggung jawab Serikat Pekerja Asosiasi Prasasti itu gila. Jika saya yang bertanggung jawab, saya pasti akan menaikkan harga. Lin Ming mengangkat bahu, ini yang saya dengar. Mereka sempat mengunjungi beberapa toko kelas atas dan juga rumah lelang resmi, namun ternyata tidak menemukan bahan langka yang mereka butuhkan di sana. Kalau begitu, kurasa kita pergi ke asosiasi prasasti. Sepertinya hanya itu rencana yang tersisa. Lin Ming curiga bahwa berbelanja asosiasi prasasti memerlukan status tinggi sebagai master prasasti. Sampai kekuatan dan budidayanya mencapai tingkat teknik prasasti, Lin Ming tidak ingin mengekspos keberadaan keahliannya dalam prasasti. Hal ini mungkin menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri dan bahkan menempatkannya dalam situasi berbahaya. Meskipun ia memiliki perlindungan Muyi, Lin Ming tidak ingin terlalu merepotkannya. Saya tidak hanya memerlukan sertifikat master prasasti, tetapi saya juga memerlukan poin kontribusi untuk membeli barang apapun. Setelah Lin Ming tiba di asosiasi prasasti, dia bertanya kepada kakak perempuannya di sana tentang cara membeli bahan langka dan berharga, dan telah menerima balasan semacam ini. Aku tahu itu. Tidak mungkin ada penawaran bagus seperti itu. Lin Xiaodong menyilangkan tangannya dengan puas. Ini normal. Apa itu poin kontribusi? Lin Ming bertanya. Sepertinya tuanmu bukan ahli prasasti kerajaan Sky Fortune, kata kakak perempuan yang mengelola meja resepsionis, karena dia mengira Lin Ming ada di sini untuk membeli bahan untuk tuannya. Poin kontribusi berasal dari kontribusi yang diberikan oleh ahli prasasti yang dicatat di kantor kami. Misalnya, jika mereka menyelesaikan beberapa tugas, atau misi yang dikeluarkan oleh asosiasi prasasti, maka Anda dapat memperoleh sejumlah poin kontribusi. Atau, Anda dapat memegang jabatan atau jabatan seperti presiden asosiasi dan menerima beberapa poin juga. Tentu saja Anda juga bisa memberi dan menukar poin kontribusi dengan master prasasti lainnya. Ada juga beberapa cara berbeda untuk mendapatkan poin kontribusi. Jika Anda ingin melihat peraturan asosiasi prasasti, Anda dapat melihatnya. Jika mastermu ingin bergabung dengan asosiasi prasasti, dia dipersilakan. Asosiasi prasasti adalah organisasi yang longgar. Banyak ahli prasasti adalah orang-orang tua yang hanya tertarik pada pembelajaran dan pengetahuan. Mereka biasanya adalah pertapa yang tidak banyak berhubungan dengan dunia luar dan menjalani kehidupan yang terlindung.
Jika mereka tidak membuat sistem poin kontribusi, maka keberadaan asosiasi prasasti akan sangat suram, dan mungkin tidak banyak ahli prasasti yang mau bergabung. Bahkan jika mereka bergabung, sangat sedikit yang akan datang ke pasar perdagangan. Lin Ming membalik-balik peraturan asosiasi prasasti. Selama dia bergabung dengan asosiasi prasasti, dia akan dapat segera memperoleh 100 poin kontribusi. Ada juga banyak cara lain untuk mendapatkan poin kontribusi, seperti menjual bahan langka dan berharga kepada asosiasi prasasti. Puff, jika ada bahan langka maka Anda akan menggunakannya, mengapa Anda menjualnya ke asosiasi prasasti? Lin Xiaodong mendengus dengan nada menghina. Lin Ming berkata, kadang-kadang ada terlalu banyak bahan dan tidak dapat digunakan semuanya, dan hanya dibiarkan begitu saja. Kalau begitu, lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang bermanfaat. Tapi cara mendapatkan poin kontribusi ini tidak cocok untuk saya. Satu-satunya jalan yang mungkin tampaknya adalah menyelesaikan semacam misi. Lin Ming menoleh ke kakak perempuan penerima tamu dan bertanya, kakak perempuan ini, kemana saya akan pergi untuk menyelesaikan misi? Untuk menemukan misi yang harus diselesaikan, Anda harus pergi ke aula misi. Namun, Anda hanya dapat memasuki aula misi jika Anda memiliki sertifikat kualifikasi Master Prasasti. Jika tuanmu tertarik dengan hal ini, dia bisa datang sendiri untuk melihatnya. Ada banyak manfaat bergabung dengan asosiasi prasasti. Kakak perempuan penerima tamu berkata dengan senyum yang sangat hangat. Lin Ming memikirkannya dan bertanya, apakah asosiasi prasasti menjaga kerahasiaan identitas anggota? Ini tentu saja suatu kemungkinan. Jika tuanmu membutuhkan privasi maka kami dapat menjamin bahwa kami dapat merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengannya. Itu bagus. Bagaimana ujiannya? Bisakah Anda mengajak saya berpartisipasi? Kakak perempuan penerima tamu menatapnya dengan mata terbelalak. Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, saya Master Prasasti. Petik 2, petik 2. Kakak penerima tamu mengambil langkah mundur dan mengukur Lin Ming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya, bolehkah saya bertanya, berapa umurmu? 15 tahun. Kakak perempuan penerima tamu mendengar ini dan tidak bisa berkata-kata. Dia menduga anak laki-laki di depannya berada di bawah pengawasan seorang ahli prasasti yang perkasa dan memiliki tingkat bakat tertentu, dan mungkin juga banyak prestasi. Tapi Master Prasasti berusia 15 tahun itu terlalu berlebihan. Dalam catatan Kerajaan Langit Keberuntungan selama 80 tahun ini, yang termuda baru berusia 18 tahun. Satu-satunya yang memiliki harapan untuk memecahkan rekor ini adalah Qin Xingxuan dari Martial Quarters dan Wang Yuhan dari Asosiasi Prasasti. Adik kecil ini, jika kamu ingin mengikuti ujian menjadi Master Prasasti, kamu perlu menyiapkan harta dan bahan. Kakak perempuan penerima tamu hanya memiliki niat baik saat dia dengan baik hati mengingatkannya. Hanya setelah membuat simbol prasasti barulah seseorang dapat melihat kualitas dan efeknya. Secara umum, simbol prasasti Master Prasasti baru akan memiliki efek yang sangat buruk, dan menempatkannya pada harta langka akan membuang-buang sumber daya. Asosiasi prasasti itu kaya, tetapi mereka tidak mampu menyia-nyiakan sumber daya dan material secara sembarangan. Oleh karena itu, ujian tersebut mengharuskan semua peserta ujian membawa harta dan bahannya masing-masing, karena mereka tidak ingin ada magang prasasti setengah matang yang sembarangan datang dan menguji peruntungannya. Lagi pula, bahan untuk simbol prasasti sangatlah mahal. Saya tahu itu. Jika memungkinkan, saya ingin membeli harta langka yang bagus untuk ujian ini. Saya dapat mencairkan biaya pembelian. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia merogoh pakaiannya dan menarik beberapa uang kertas emas mengkilap, yang semuanya bernilai 1000 tael emas. Melihat Lin Ming dengan santai mengeluarkan begitu banyak uang kertas emas, kakak penerima tamu tercengang. Ini adalah jumlah emas yang bahkan tidak dimiliki oleh junior keluarga bangsawan. Dia melihat ke arah Lin Ming dan melihat bahwa dia tidak menganggap ini sebagai lelucon. Kakak penerima tamu berkata, karena kamu bersikeras, silakan ikut denganku. Lin Ming mengikuti kakak perempuannya dan memasuki bagian dalam asosiasi prasasti. Lin Xiaodong juga mengikuti. Saat mereka melewati aula, mereka melihat segala macam simbol dan tanda yang bersinar dan rumit di sepanjang dinding. Lin Xiaodong sangat senang dengan semua yang dilihatnya. Dekorasi asosiasi prasasti tidak mewah, namun memiliki suasana yang sangat luas. Tidak ada mural atau ornamen di dinding. Sebaliknya, ada rune yang rumit dan unik yang tersebar di mana-mana. Setiap rune adalah patung logam yang penuh tekstur dan tampak seperti hidup, itu memberikan perasaan yang sangat kuno dan mistis. Di sini, kakak penerima tamu membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Inilah ruang prasasti asosiasi prasasti, yang juga berfungsi sebagai ruang pemeriksaan. Terima kasih kakak perempuan. Saat Lin Ming masuk, dia melihat bahwa ruang prasasti itu panjang dan lebarnya sekitar 100 kaki. Ada beberapa platform batu yang tergantung di ruangan itu. Di tengahnya ada platform batu yang dilapisi dengan banyak bahan berbeda. Di atasnya ada seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun yang sedang menggambar simbol demi simbol di udara. 10 jari gadis muda yang ramping dan seperti batu giok itu melompat dan melayang di udara. Mata berair gadis itu terfokus sepenuhnya pada setiap simbol saat dia menelusurinya, dan perhatian penuhnya dicurahkan pada pekerjaannya. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Lin Ming dan Lin Xiaodong. Cara dia menggambar simbol prasasti itu sangat terampil.
Dia seperti seorang musisi yang sangat terampil, dan setiap simbol adalah irama yang dia tangani dengan gesit. Di dekat gadis muda itu juga ada seorang lelaki tua. Dia duduk di belakangnya di kursi kayu besar dengan sandaran bundar, tampak seperti sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Tapi Lin Ming bisa melihat kenyataan situasinya, kekuatan jiwa lelaki tua itu telah ditempatkan pada tubuh gadis itu untuk membantunya, dan setiap rune yang digambar gadis itu berada dalam genggaman lelaki tua itu. Babak 49, Buddha cerah memetik teratai. Kekuatan jiwa yang kuat. Lin Ming berpikir dengan sedikit kaget. Bahkan kekuatan jiwa Muyi lebih rendah daripada lelaki tua ini dalam hal ketepatan. Muyi tentu saja adalah seseorang yang memfokuskan sebagian besar upaya hidupnya pada pengembangan jalur bela diri. Menjadi ahli prasasti hanyalah pekerjaan sampingannya. Tapi lelaki tua ini adalah ahli prasasti profesional. Bagi seorang ahli prasasti sejati seumur hidup, berkultivasi di jalur bela diri hanyalah sarana untuk memperpanjang umur mereka dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk mempelajari misteri teknik prasasti yang tak terbatas. Orang seperti itu sungguh terkagum-kagum dengan prestasi yang akan diraihnya dalam prasasti. Lin Ming berhenti menonton setelah beberapa saat dan berbalik untuk melihat Lin Xiaodong tanpa berkedip menatap gadis muda itu. Adik yang pigi, Lin Ming merasakan sakit kepala yang hebat saat dia melihat penampilan Lin Xiaodong yang terpesona. Dia segera menyikut Lin Xiaodong. Lin Xiaodong terkejut karena malu. Dia pintar tetapi memiliki pikiran yang lambat, dan menggaruk kepalanya dengan polos. Saat ini Lin Ming telah memperhatikan perubahan fluktuasi kekuatan jiwa gadis muda itu, ada sedikit volatilitas. Simbol prasasti cemerlang yang tumpang tindih di depannya mulai menyala dan berasap. Tiba-tiba meledak menjadi rangkaian cahaya warna-warni yang menyebar kemana-mana. Gadis muda itu tampak kelelahan, dan dia berkata sambil mendesah frustrasi, "Kakek, aku gagal lagi." Orang tua yang sedang duduk dengan tenang seolah sedang bermeditasi membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Yuhan, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Jika ini terus berlanjut, setelah beberapa bulan atau 1 tahun, Anda akan bisa mendapatkan sertifikat menjadi ahli prasasti." Sebelumnya, kakek di sini telah memperoleh ijazahnya ketika ia berusia 18 tahun. Anda mungkin berusia paling lambat 16 atau 17 tahun. Gadis ini adalah jenius prasasti berbakat dari Asosiasi Prasasti, Wang Yuhan, dan lelaki tua itu adalah kakeknya, Presiden Asosiasi Prasasti, Wang Xuanji. Tapi dibandingkan dengan Qin Xingxuan, dia setengah tahun lebih muda dariku namun sudah sama-sama cocok dalam teknik prasasti denganku. Juga dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan dalam kecepatan kemajuan prasasti saya dan saya tidak tahu alasannya. Orang jenius dan berbakat akan selalu membandingkan diri mereka satu sama lain. Wang Yuhan mengakui bahwa tidak mungkin dia bisa melampaui Qin Xingxuan dalam hal budidaya seni bela diri, tetapi menulis adalah pekerjaan utamanya dan dia tidak ingin kalah darinya dalam hal ini. Melihat Wang Yuhan dan Wang Xuanji berbicara, kakak perempuan penerima tamu dengan hormat berjalan mendekat dan berkata, "Presiden Asosiasi." Apa masalahnya?" Kakak penerima tamu ragu-ragu sebelum dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, "Pemuda ini ingin berpartisipasi dalam ujian Master Prasasti." "Siapa namamu? Berapa usiamu?" Wang Xuanji bertanya. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Dia tidak mengira lelaki tua ini akan menjadi Presiden Asosiasi Prasasti. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Asosiasi Prasasti, kecil kemungkinannya dia menginginkan apapun dari Lin Ming. Selama dia tidak mengungkapkan pengetahuannya tentang prasasti obat atau prasasti tubuh yang tidak dimiliki Kerajaan Langit Keberuntungan, maka dia seharusnya tidak memiliki masalah. Lin Ming waspada terhadap para gangster dan penjahat yang ingin memilikinya lebih dari beberapa puluh ribu tael emas. Adapun Wang Xuanji dan Muyi dan karakter lain seperti mereka hanya akan melihat Lin Ming sebagai jenius prasasti berbakat dari generasi muda. Memikirkan hal ini, Lin Ming dengan jujur berkata, "Lin Ming, 15 tahun." Mendengar usia 15 tahun, mata Wang Yuhan melebar saat dia memandang Lin Ming dari atas ke bawah beberapa kali. Apakah anak muda ini juga jenius? Usianya lebih muda dari dirinya dan budidayanya tidak tinggi, apakah anak muda ini hanya menghabiskan waktunya untuk hiburan? Namun Asosiasi Prasasti tidak menyediakan bahan-bahan atau harta langka tersebut, dan orang-orang yang terlihat main-main tidak akan datang ke sini, karena akan membutuhkan beberapa ribu tael emas. Jika mereka melakukannya maka mereka akan mengalami kerusakan otak yang serius. Kamu harus menyediakan material dan harta langkamu sendiri, tahukah kamu? Aku tahu. Saya ingin membelinya dari Asosiasi Prasasti. Lin Ming mengeluarkan selembar kertas dengan daftar kecil materi saat dia mengatakan ini. Lin Ming telah memutuskan, rune luar biasa, sebenarnya versi yang disederhanakan. Versi yang disederhanakan tidak memerlukan Sky Womb Silet dan tentu saja jauh lebih mudah. Namun, efeknya sedikit lebih lemah dan tidak ada teknik prasasti di dalamnya. Tujuannya hanya untuk lulus ujian, tidak perlu membuat keributan dan mengejutkan semua orang. Rune luar biasa, juga berisi beberapa teknik prasasti yang telah hilang di kerajaan Sky Fortune, dan Lin Ming tidak ingin mengungkapkannya. Jika saya dapat membeli materi ini, terima kasih. Lin Ming menyerahkan daftar rincin kepada kakak perempuan penerima tamu. Kakak perempuan penerima tamu mengambil daftar itu dan menerima anggukan konfirmasi dari Wang Xuanji. Dia berkata, "Baiklah, bolehkah saya bertanya harta langka apa yang akan Anda gunakan?" "Saya ingin menggunakan pedang." "Ya,
Apakah harta langka itu akan menjadi milikku setelah aku memasang simbol prasasti di atasnya? Tentu, harta karun dan materi awalnya Anda beli untuk ujian. Silakan datang dan pilih pedang bersamaku. Bagus. Saat Lin Ming pergi, Wang Yuhan masih melihat ke belakang sampai dia menghilang, dan dia bergumam, kakek, pemuda ini baru berusia 15 tahun dan ingin menguji sebagai ahli prasasti. Jika dia lulus ujian, maka saya tidak hanya akan kalah dari Qin Xingxuan tetapi juga dia. Wang Xuanji menjawab sambil tersenyum, ujian untuk menjadi ahli prasasti bukanlah ujian yang mudah. Karena anak muda ini berani mengikuti ujian sebagai ahli prasasti, maka dia pasti memiliki kemampuan uniknya sendiri, dan mungkin bukan seseorang dari kerajaan Sky Fortune. Dia mungkin murid dari guru yang penyendiri. Karena bakat alaminya luar biasa dan dia berlatih dengan tekun, dia ingin mengikuti ujian Master Prasasti pada usia 15 tahun dan menyapu generasi muda bakat prasasti Sky Fortune City, dan menciptakan warisan dan ketenarannya sendiri. Haha, tapi ini tidak semudah itu. Saat Wang Xuanji mengatakan ini, dia menyalakan jimat pemancar suara dan menyampaikan pesan kepada dua ahli prasasti yang biasanya bertanggung jawab atas pemeriksaan prasasti, dan meminta mereka untuk berkumpul. Wang Yuhan menggigit bibirnya dan berbisik, aku tidak akan kalah darinya. Saya tidak akan kalah dari Qin Xingxuan. Asosiasi prasasti memiliki harta langka yang khusus mereka simpan untuk digunakan dalam ujian. Lin Ming melihat pilihannya sampai dia memilih pedang panjang yang sangat bagus dan berkata, yang ini. Pedang ini bernilai 3.600 tael emas dan merupakan salah satu harta termahal di gudang. Kakak perempuan penerima tamu sedikit terkejut, umumnya mereka yang mengikuti ujian Master Prasasti akan memilih harta yang lebih sederhana dan lebih murah. Anak muda ini sebenarnya memilih sesuatu yang sangat mahal, pasti karena keluarganya sangat kaya atau dia percaya diri. Lin Ming punya idenya sendiri. Karena dia harus memilih harta langka untuk digunakan, dia tidak bisa secara alami memilih sesuatu yang akan terbuang sia-sia. Yang terbaik adalah memilih harta karun dengan kualitas unggul untuk dipadukan dengan simbol prasasti yang bagus untuk dijual dengan harga tinggi. Harta kita, setelah terjual, tidak dapat ditukar, kata kakak perempuan penerima tamu. Dia tidak ingin Lin Ming merasa seolah-olah dia akan ditipu, dan ingin memastikan bahwa pedang inilah yang dia inginkan. Lin Ming mengeluarkan 4 uang kertas emas dan berkata sambil tersenyum malu-malu, ini saya pasti tahu. Kalau begitu ikutlah denganku. Setelah pembayaran selesai, kakak perempuan penerima tamu membawa Lin Ming untuk kembali ke ruang pemeriksaan sebelum dia pergi. Setelah memasuki kembali ruang prasasti, Lin Ming melihat dua orang lainnya berada di ruangan itu yang tampaknya berusia sekitar 40-50 tahun. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau panjang, dan yang lainnya adalah seorang pria yang tersenyum, yang terlihat seperti seorang pria tua yang selalu bahagia, sangat baik hati, dan sangat gemuk. Keduanya adalah petugas ujian dari Asosiasi Prasasti yang bertanggung jawab atas ujian Master Prasasti. Wang Xuanji biasanya tidak mengikuti ujian ini, tetapi kali ini dia tertarik untuk tinggal dan mengamati. Apakah kamu siap? Wang Xuanji bertanya. Lin Ming mengangguk. Dia meletakkan pedang panjang itu pada platform batu prasasti. Bahan-bahan untuk simbol ini mulai terungkap satu per satu. Bahan-bahan asosiasi prasasti telah diproses dengan cukup baik, dan tidak memerlukan Lin Ming untuk menggiling, memurnikan, melelehkan, atau melakukan apapun terhadapnya. Pria parubaya yang mengenakan gaun hijau panjang menatap Lin Ming dengan tatapan kosong dan berkata, batas waktu untuk pemeriksaan ini adalah 2 jam. Jika Anda mengalami 3 kegagalan berturut-turut maka Anda akan gagal. Jika produk akhir memiliki peningkatan kekuatan kurang dari 20%, maka itu juga merupakan kegagalan. Dipahami. Bagus. Anda bisa mulai. Pria parubaya itu membalik 1 jam kaca, dan pasir di dalamnya mulai lewat tanpa suara. Lin Ming duduk diam dengan mata terpejam sejenak. Ia memutar esensi sejati di dalam tubuhnya hingga mencapai kondisi optimal, lalu meletakkan tangannya keluar. Beberapa tetes kecil jus berwarna biru melompat ke telapak tangannya seolah-olah berada di bawah kendali Lin Ming. Ini hanya isyarat sederhana, namun orang-orang yang hadir dapat merasakan pemuda itu membungkus jus berwarna biru dengan kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa ini, saya khawatir pemuda ini mungkin memiliki bakat kelas 5. Wang Xuanji berkata dengan terkejut. Pantas saja dia berani mengikuti tes di usianya yang baru 15 tahun, dia punya kemampuan tertentu. Pria parubaya itu berkata sambil perlahan mengangguk. Wang Yuhan mengerucutkan bibirnya. Dia secara alami juga memperhatikan kekuatan jiwa Li Ming dan dia bergumam di dalam hatinya. Bakat jiwa kelas 5, itu sama dengan saya. Sebelumnya satu-satunya saingan yang saya miliki adalah Qin Xingxuan, sekarang ada yang lain. Bakat kelas 5 sangat langka. Secara umum, bakat jiwa dan bakat bela diri seorang seniman bela diri tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, tetapi bakat jiwa biasanya lebih rendah daripada bakat bela diri. Oleh karena itu bakat jiwa tingkat tinggi sangat langka. Jika bakat bela diri kelas 5 hanya terlihat sekali setiap dekade, maka bakat jiwa kelas 5 akan terlihat setiap 2, atau bahkan 3 dekade sekali. Bakat bela diri Wang Yuhan hanya kelas 4, tetapi bakat jiwanya sebenarnya lebih tinggi dari bakat bela dirinya. Ini mungkin adalah sesuatu yang dia warisi dari kakeknya. Bakat kelas 5 menengah Wang Yuhan benar-benar merupakan talenta prasasti tingkat atas yang hanya terlihat setiap beberapa lusin tahun sekali. Selain itu, Wang Xuanji telah membimbing Wang Yuhan dengan lembut sejak kecil.
Sekarang dalam hal teknik prasasti dan bakat, dia mirip dengan Qin Xingxuan, tapi dia juga lebih tua. Lin Ming tidak memiliki bakat jiwa kelas 5, namun rumus hukum jiwa yang ia gunakan adalah taktik jiwa sombong, yang berasal dari alam para dewa. Oleh karena itu dia mampu membekukan kekuatan jiwanya dengan baik dan memberikan kesan bahwa lengannya memiliki ikatan pada lengannya. Jika gerakan awal Lin Ming membuat Wang Xuanji terkejut, maka gerakan berikutnya membuat semua orang meragukan kemungkinannya. Ketika tetesan berwarna biru mencapai ujung jari Lin Ming, jari-jarinya bergerak dalam serangkaian gerakan seperti kabur. Tetesan-tetesan itu dengan lembut dipisahkan dengan jemarinya seolah-olah itu adalah meteor biru yang berkilauan di langit malam. Bayangan samar mengikuti setiap gerakan, seperti ekor meteor yang berkilauan saat melintasi udara. Dalam beberapa kedipan, sebuah simbol kompleks telah selesai. Wang Xuanji menarik napas tajam, dan senyuman lelaki tua yang tersenyum itu juga membeku. Buddha cerah memetik teratai. Orang awam hanya akan menonton untuk bersenang-senang, tetapi seorang ahli akan melihat jalannya. Gerakan tangan Lin Ming seperti awan yang lewat dan sungai yang mengalir. Ada istilah khusus untuk hal ini di kalangan ahli prasasti, yang disebut Buddha cerah memetik teratai. Buddha cerah adalah mitos zaman kuno yang disebut Buddha 1000 jari. Dongeng tersebut mengatakan bahwa Sang Buddha memiliki 10 tangan, masing-masing dengan 1000 jari. Setiap tahun di Taman Buddha cerah, teratai air akan mekar dan dia mengumpulkan benihnya. Dalam satu gerakan, Buddha cerah mampu memetik ratusan biji teratai air. Oleh karena itu teks-teks keagamaan kuno menggambarkan hal ini sebagai Buddha cerah memetik teratai, dan para ahli prasasti menggunakan kata ini untuk menggambarkan ahli prasasti yang tiada taranya yang akan menggambar simbol-simbol prasasti dengan sangat cepat sehingga akan ada bayangan yang tertinggal. Tentu saja jika mereka hanya membahas kecepatan menggambar, maka beberapa master prasasti dengan budidaya seni bela diri yang lebih tinggi akan lebih cepat, tetapi jika mereka ingin mempertahankan kekuatan jiwa mereka pada kecepatan tinggi dan tidak kehilangan stabilitas atau akurasi, maka itu akan terjadi, lebih sulit daripada naik ke surga. Bayangan semacam ini yang diciptakan, seseorang hanya akan bisa mempraktikkannya dengan surga yang menentang persepsi dan upaya yang sungguh-sungguh. Anak laki-laki ini berapa umurnya? Bahkan jika dia mulai berlatih teknik prasasti dari dalam rahim ibunya, dia tidak akan mahir dalam kecepatan jari seperti itu. Babak 50, memperoleh materi. Wang Xuanji dapat dengan cepat mengetahui bahwa teknik menggambar pemuda ini tidak berasal dari sekolah pembelajaran manapun di kerajaan Sky Fortune. Tekniknya tampak lebih rumit, dan jauh lebih halus. Sekte master pemuda ini bukan berasal dari kerajaan langit keberuntungan, kata pria paruh baya itu. Terlebih lagi, sekolah pelatihan mereka jauh lebih maju daripada kita. Lampu warna-warni bermekaran di udara. Jalan mereka menjalin jejak cahaya di iris mata penonton yang melebar, meninggalkan kekaburan yang cerah dan berkilauan. Wang Yuhan menahan napas, kekuatan jiwa dalam simbol itu memberikan perasaan perubahan energi yang paling indah dan hati-hati. Saat menggambar simbol prasasti, tugas yang paling sulit untuk dipahami adalah memastikan bahwa kekuatan jiwa diperhitungkan dengan cermat untuk setiap nuansa kecil. Ketidakakuratan terkecil dapat menyebabkan kegagalan total. Namun di tangan pemuda ini, setiap perubahan kecil seolah-olah tepat secara naluri. Di bawah tangannya yang cekatan, ia menggambar simbol layaknya seorang pelukis yang sedang menggambar bunga dan burung dengan tangan bebas, saat burung-burung kecil itu sedang melebarkan sayapnya ingin terbang. Pada awalnya, dalam diri Wang Yuhan ada ketakutan rahasia bahwa dia akan dikalahkan oleh anak laki-laki ini. Dia berharap dia tidak bisa lulus ujian ini. Tapi saat ini, dia sudah benar-benar terpesona dan takjub. Sebaliknya, kini dalam hatinya dia berharap pria itu tidak akan pernah berhenti, agar kesempurnaan ini bisa terus berlanjut hingga akhir zaman dan di dalam hatinya tidak ada sedikit pun penyesalan. Perasaan ini, sama halnya dengan para pemusik yang ingin sekali mendengar suara nyanyian ilahi alam dan dewa-dewa yang sedang mekar sempurna, atau sang seniman yang ingin sekali melihat lukisan terindah dan terindah yang pernah diwariskan oleh para pelukis terhebat di dunia, generasi masa lalu. Hanya perasaan seperti ini yang bisa menyebabkan manusia meninggalkan semua gangguan dan mengejar puncak keahliannya. Melihat ekspresi wajah berdedikasi dari pemuda yang teliti ini, Wang Yuhan akhirnya bisa memahami mengapa pertumbuhan budidaya teknik prasastinya terhenti. Justru karena dia terlalu peduli pada Qin Xingxuan, dan takut jalan yang dia lalui akan diambil alih oleh seorang gadis yang setengah tahun lebih muda darinya. Tapi sekarang, melihat teknik prasasti Lin Ming yang sempurna, dia tiba-tiba tercerahkan dengan kebenaran. Tanah ini tidak ada habisnya dan tidak terbatas, ada banyak talenta dan kejeniusan tiada taraf seperti dirinya. Menjadi nomor satu di antara para pemuda kerajaan Sky Fortune dalam teknik prasasti hanyalah kesia-sian belaka. Tidak ada artinya apakah dia dikalahkan oleh Qin Xingxuan atau tidak. Apa yang dia kejar bukan lagi bayangan Qin Xingxuan, tetapi di luar dirinya. Apa yang akan dia kejar bukanlah menjadi talenta prasasti nomor satu di kerajaan Sky Fortune, namun untuk mencapai puncak prasasti. 1 menit dan 1 detik telah berlalu. Di depan Lin Ming, jumlah simbol dan rune meningkat, saat mereka mulai tumpang tindih di udara dengan binar terang dan gelap, seolah-olah mereka memiliki ritme pernapasan yang hidup. Lin Ming sudah akrab dengan rune luar biasa, dan menggambarnya mudah. Puncak transformasi tubuh tahap kedua memungkinkan Lin Ming memiliki esensi sejati yang cukup untuk mendukung keseluruhan proses, dia tidak perlu mengalami kesulitan seperti yang dia alami beberapa bulan lalu. Hari ini, gambar prasasti Lin Ming menjadi sangat mulus.
Dia telah mencurahkan seluruh perhatiannya pada pembuatan simbol, dan lupa bahwa ini adalah sebuah ujian. Dia sepenuhnya menyelesaikan lusinan simbol dan rune yang berwarna-warni dan cemerlang, dan kemudian setelah kilatan cahaya, kekuatan jiwa Lin Ming menyatukan semuanya menjadi satu, dan mereka terkondensasi menjadi simbol api 1 inci persegi. Kali ini Lin Ming tidak menempatkan simbol ini ke selembar kertas simbol, melainkan membawanya ke meja dengan pedang panjang, dan dengan jentikan jarinya, simbol itu jatuh ke pedang panjang dengan cici, dan mencap dirinya sendiri ke atasnya. Penampilan terakhirnya seperti nyala api yang berkobar. Penyelesaian. Melihat pedang di tangan Lin Ming, hati Wang Xuanji terpesona dan memberikan pujian tanpa henti. Matanya tertuju pada bilah pedang dan dia secara alami dapat melihat potensi simbol api itu karena memancarkan kesan alami. Dia membenamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dan merasakan esensi sejati beredar semudah bernapas. Wang Xuanji dapat menegaskan bahwa itu adalah simbol prasasti yang sempurna. Tapi orang yang menggambarnya hanyalah seorang anak muda yang esensi sejatinya berada pada tahap kedua transformasi tubuh. Seberapa besar simbol ini dapat meningkatkan kekuatan senjata? Pembicaraan simbol prasasti tentang peningkatan kekuatan, bukanlah ketajaman bilahnya, tetapi sirkulasi dan aliran esensi sejati. Jika simbol prasasti ada di kertas simbol, tidak ada yang bisa menentukan seberapa besar peningkatan kekuatannya. Jika itu berada pada harta karun langka seperti senjata, maka ahli prasasti yang berpengalaman akan dapat menuangkan esensi sejatinya ke dalam harta karun tersebut dan melihat bagaimana aliran esensi sejati dipengaruhi oleh simbol prasasti tersebut. Mereka kemudian dapat mengetahui berapa persentase kekuatan simbol prasasti yang akan meningkatkan harta langka itu. Wang Xuanji mengangkat pedang panjang di tangannya dan memusatkan esensi sejatinya ke dalamnya. Dia menutup matanya dan membiarkan sensasi itu mengalir ke dalam dirinya. Sesaat kemudian matanya terbuka, dan meskipun dia sudah menduga hal ini di dalam hatinya, dia tetap terkejut. Peningkatan kekuatan simbol prasasti berjumlah sekitar 32%. Ini adalah standar ahli prasasti kelas master. 32% meningkatkan kekuatan esensi sejati, seru Wang Xuanji. Oh, alis pria parubaya itu terangkat dan dia mengambil pedang panjang di tangannya. Umumnya, master prasasti awal akan merasa sulit untuk meningkatkan kekuatan sebesar 20%. Bahwa pemuda ini dapat mencapai 32%, jika diketahui bahwa setelah 20%, semakin jauh akan jauh lebih sulit. Pria parubaya itu telah bekerja sebagai petugas pemeriksa selama bertahun-tahun. Ketika mengevaluasi simbol prasasti, dia lebih cepat dari Wang Xuanji dan bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat. Antara 32% dan 33%. Pria parubaya meletakkan pedang panjang di atas meja dan mengukur Lin Ming. Dari mana asal anak ini? Dia muncul begitu saja. Apakah dia punya teman, sahabat? Mungkinkah dia adalah murid dari seorang master dari sekte kuno? Mengapa murid sekte kuno datang ke tempat kecil seperti asosiasi prasasti di kota Sky Fortune untuk melamar menjadi master prasasti? Selamat, Lin Ming. Anda telah lulus ujian secara menyeluruh, kata Wang Xuanji. Terima kasih, Presiden Asosiasi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan asosiasi prasasti kota Sky Fortune kami? Wang Xuanji dengan santai bertanya. Dalam pandangannya, para murid klan kuno ini tidak akan bergabung dengan asosiasi prasasti kota Sky Fortune. Jika 10 orang ditanya, 10 orang akan menolaknya. Dia tidak membayangkan Lin Ming akan mengangguk dan menjawab, ya, saya ingin. Oh, alis Wang Xuanji terangkat. Anda ingin bergabung dengan asosiasi prasasti kami? Saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian karena alasan ini. Ini, Wang Xuanji merasa aneh dalam pikirannya, dia tidak bisa memahami alasan Lin Ming. Sejujurnya kepada Presiden Asosiasi, saya bergabung dengan Asosiasi Prasasti untuk mendapatkan poin kontribusi guna membeli materi. Beli bahan. Jika Anda membutuhkan material langka dan berharga maka Anda memerlukan poin kontribusi. Ada banyak cara untuk menggunakan bahan-bahan ini. Apakah anak laki-laki inilah yang menginginkannya? Atau tuannya? Majikannya pastilah seorang senior dengan keterampilan tinggi yang tak terduga. Mengapa orang seperti itu mencari materi di serikat buruh kecil di tempat kecil seperti Sky Fortune City? Wang Xuanji memikirkan hal ini untuk waktu yang lama, dan dengan sedikit ragu berkata, jika kamu menjual pedang ini ke asosiasi prasasti, saya akan menukarkan 3.000 poin kontribusi untuk membeli bahan. Lin Ming kaget dan langsung gembira dengan kebahagiaan. Dia sempat khawatir harus menyelesaikan sejumlah misi. Dia tidak berpikir dia akan seberuntung itu sehingga Wang Xuanji mengusulkan untuk menukar pedang ini dengan 3.000 poin kontribusi. Sebelumnya, dia telah memeriksa daftar bahan berharga yang dia butuhkan untuk prasasti obatnya, dan 3.000 bukanlah jumlah yang kecil. Itu cukup untuk membeli bahan-bahan yang dia butuhkan. Orang tua presiden asosiasi ini mungkin ingin membeli pedangku untuk mempelajarinya. Namun teknik prasastinya rumit dan beragam. Bahkan seseorang yang ahli dalam teknik prasasti akan kesulitan untuk memeriksanya, meskipun mereka berhati-hati dan menghabiskan banyak waktu. Mungkin dia ingin mengungkap beberapa misteri simbol prasasti dan mereproduksinya, tapi itu pun mustahil sulit. Jika dia membeli pedang ini, dia mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Berpikir seperti ini, Lin Ming berkata, terima kasih Presiden Asosiasi, saya sangat kekurangan poin kontribusi. Tidak perlu bersikap sopan. Jika suatu hari guru Anda datang ke Sky Fortune City, silakan sambut dia di Asosiasi Prasasti Sky Fortune City kami sebagai tamu terhormat.
Ada dua alasan Wang Xuanji memberi Lin Ming kondisi yang menguntungkan pada awalnya. Pertama, dia ingin mempelajari pedang, dan kedua, dia ingin memenangkan hati Lin Ming, dan mungkin memiliki kesempatan untuk mengetahui sekte misterius di balik Lin Ming. Darah binatang buas tingkat 4, 1 Jin. 1100 tile emas, 150 poin kontribusi. Benih bunga awan biru langit, 12, 600 tile emas, 80 poin kontribusi. Jus akar darah naga, 1 Jin, 600 tile emas, 60 poin kontribusi. Orang yang bertanggung jawab atas penjualan bahan langka dan berharga adalah seorang wanita parubaya berusia 40-50 tahun. Dia membandingkan persediaannya saat dia membaca daftar Lin Ming, dan menyebutkan harganya setiap kali cocok. Untuk setiap pertandingan, dia akan berhenti dan melihat Lin Ming. Bocah kecil ini, dia membeli begitu banyak barang langka dan berharga, pada akhirnya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan barang-barang itu. Lin Ming telah mendaftarkan lusinan materi, termasuk beberapa materi berharga dan langka. Misalnya, darah binatang buas tingkat 4, sebuah botol kecil akan mampu menandingi harga harta karun yang langka. Jika dia meninggalkan asosiasi prasasti untuk membelinya dengan harga pasar, setidaknya harganya akan menjadi 3.000 tile emas, dan itu pun dia belum tentu bisa membelinya. Jika ini setengah tahun yang lalu, Lin Ming bahkan tidak berani bermimpi tentang hal seperti itu. Jumlah emas yang dibutuhkan dengan cepat terakumulasi menjadi 10.000. Poin kontribusi yang dibutuhkan juga hampir mencapai tahun 2000. Saat Lin Xiaodong melihat jumlah emas yang dibutuhkan meningkat, yang bisa dia dengar hanyalah dengung sempoa yang tak henti-hentinya mengeluarkan suara pop-pop. Setiap letusan membuatnya merasa takut dan khawatir terhadap hal berikutnya, tetapi tak lama kemudian yang ia rasakan hanyalah mati rasa. Dia akhirnya melihat apa yang disebut orang menghabiskan uang seperti air mengalir. Total harga, 10.000 tile emas dan 2.100 poin kontribusi. Apakah Anda ingin mengonfirmasi pembelian ini? Wanita parubaya menurunkan sempoa dan bertanya pada Lin Ming. Bahkan seorang master prasasti dari kota Sky Fortune yang sangat terpelajar dan terkenal, dan juga mulia, tidak akan membeli begitu banyak bahan langka dan berharga. Siapa pria kecil ini? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Ya, saya ingin membeli ini. Lin Ming berkata dan dia mengeluarkan uang kertas emas dari lengan bajunya dan juga kartu poin. Kartu poin ini memiliki nomor kartu yang menunjukkan berapa banyak poin kontribusi yang dimilikinya dalam catatannya. Oke, cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.